Om Swastiastu. Pernahkah Anda mendengar tentang gemologi? Secara sederhana, gemologi adalah salah satu cabang dari ilmu mineralogi yang mempelajari tentang batu permata. Para ahli batu permata, atau yang biasa disebut dengan gemolog, biasanya bertugas dalam menentukan keaslian, jenis, kadar keindahan, dan mengeluarkan sertifikat untuk sebuah batu mulia. Namun tahukah Anda bahwa di zaman Weda juga terdapat sebuah ilmu yang khusus yang mempelajari mengenai batu mulia? Nama ilmu ini adalah Ratna Sastra. Nama yang begitu indah, menggambarkan indahnya sebuah permata. Kitab suci Veda, Ratna Sastra, berada dalam kategori yang sama dengan Ayurveda, Jyotisha Sastra, Dhanurveda, dan Vimanika Sastra. Dalam video ini kita akan membahas mengenai Ratna Sastra dan batu mulia dalam sudut pandang kitab suci Veda. Kami sangat berterima kasih kepada Anda yang tetap menyemangati kami, bahkan dalam kondisi pandemi ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia Beliau yang tiada sebabnya. Kami dapat terus menyampaikan kabar-kabar Dharma yang informatif yang tentunya semakin menarik untuk diikuti. Jika Anda menganggap konten-konten yang kami sajikan bermanfaat, Anda dapat mendukung kami dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komentar di bagian bawah video ini. Bila Anda memiliki masukan maupun ide-ide menarik yang dapat kami pertimbangkan, Anda juga dapat berpartisipasi dengan cara membagikan video kami. Segala jenis dukungan yang Anda berikan adalah sebuah kontribusi besar bagi pengembangan dan riset kami selanjutnya. Sebenarnya batu-batu permata itu ada di dunia rohani maupun di dunia material. Nah, kalau manusia secara umum kan senang sekali dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang berkilau seperti emas, permata, dan sebagainya. Nah, ternyata permata itu juga memiliki khasiat-khasiat. Itu memang tidak bisa kita mungkiri. Sama seperti planet-planet yang telah kita bahas dalam video-video kita sebelumnya. Itu ada planet Mars dengan influence atau pengaruhnya yang buruk, kemudian ada planet Saturnus dengan pengaruhnya yang juga buruk, planet Jupiter juga pengaruhnya baik, dan juga planet Venus dan sebagainya. Nah, permata ini juga memiliki pengaruh-pengaruh yang berbeda. Nah, kalau kita lihat ini contohnya yang ini replika ya, ini bukan pohon beneran. Di dalam Veda juga dijelaskan ada banyak benda-benda ajaib yang bisa keluar dari pohon. Misalnya kalau yang di Bali kita kenal dengan nama les. Jadi les itu inti dari pohon yang sudah membatu dan menjadi batu yang setengah mulia begitu. Nah, kalau di dalam ilmu Veda itu disebut sebagai Ratna Sastra. Jadi pengetahuan tentang batu mulia. Jadi Ratna Sastra ini sebenarnya dulu dipelajari tidak hanya oleh golongan manusia ya, tapi oleh golongan para dewa juga. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah Purana, bahkan Dewa Indra sekalipun, beliau mempelajari Ratna Sastra. Walaupun beliau Raja Surga. Jadi Raja Surganya para Dewa. Surganya para Dewa itu kan rajanya adalah Dewa Indra. Jadi Dewa Indra memakai banyak permata di badan beliau, entah itu di mahkota beliau atau mungkin sebagai cincin dan sebagainya. Dan beliau pun juga dinyatakan harus berhati-hati dalam memakai permata-permata yang berbeda, karena itu ada ilmunya. Nah, dalam video ini kita coba bahas sedikit mengenai apa sih Ratna Sastra itu dan apa kontribusinya terhadap makhluk hidup. Sesuatu disebut mulia jika memiliki kualitas dan ciri-ciri yang lebih daripada yang lain. Seorang suci adalah pribadi yang mulia. Demikian pula pemimpin yang bijaksana adalah orang yang mulia. Bahkan batu pun memiliki derajat kemuliaan tersendiri. Karena itu bebatuan digolongkan dalam berbagai jenis, mulai dari bebatuan biasa yang dapat kita temukan di pinggiran jalan atau sungai, yang mungkin Anda gunakan untuk menggosok punggung ketika mandi. Kemudian ada pula batu alam yang biasa digunakan untuk menghias dinding bangunan atau jalan setapak, bebatuan cadas, dan golongan batu mulia dari kelas bawah, menengah hingga atas, seperti berlian. Di Indonesia, golongan batu mulia yang paling terkenal dan sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia adalah batu akik dan giok. Orang-orang banyak memburu batuan ini karena konon dapat mendatangkan kemujuran bagi pemakainya. Ada akik yang bergambar keris, binatang,
tokoh pewayangan hingga simbol-simbol yang dianggap suci dan magis. Sesungguhnya akik termasuk ke dalam golongan batu mulia, kelas tanggung, berdasarkan kekerasan dan kecemerlangannya. Jika dilihat dengan seksama, cemerlangnya batu akik masih kalah dengan berlian maupun safir. Walaupun demikian, harga satu batu akik bisa menyamai batu mulia kelas atas, dilihat dari sudut pandang hokinya. Menurut ilmu geologi, batu-batu mulia mulai terbentuk dari molekul karbon yang menerima tekanan besar dari dalam bumi. Bebatuan mulia yang beraneka warna tersebut terbentuk dari campuran elemen lain yang bersenyawa dengan karbon. Dalam Ratna Sastra dinyatakan bahwa terdapat 3 golongan batu mulia menurut asalnya, yaitu Swargamani atau golongan batu mulia yang berasal dari planet-planet yang lebih tinggi hingga dunia rohani, Prithviamani atau batu mulia yang berasal dari bumi, dan Patalamani yang merupakan batu mulia yang berasal dari susunan planet bawah. Golongan Swargamani. Batu mulia dalam golongan Swargamani tidak dimiliki oleh manusia biasa. Bahkan para dewa sekelas Dewa Indra dan Kuwera pun tidak mudah mendapatkannya. Beberapa batu mulia yang masuk dalam golongan Swargamani adalah Kaustuba, Cintamani, Syamantaka, dan Rudramani. Kaustuba adalah batu permata yang menghiasi dada Sri Wisnu. Batu permata ini menyala terang layaknya bunga lotus yang biru. Batu permata Kaustuba didapatkan ketika pengadukan lautan susu. Tidak ada makhluk lain di alam semesta yang memakai Kaustuba selain Tuhan sendiri. Karena itu permata utama ini menjadi ciri khas Sri Wisnu. Cintamani adalah batu permata yang bertebaran di setiap jengkal dunia rohani. Kitab Suci Weda Brahma Samhita, bab 5, sloka 56 menyatakan, Bhumish Cintamani Garnamai Toyam Amritam. Yang berarti, tanah di dunia rohani, tempat tinggal Tuhan Yang Maha Esa, adalah terbuat dari permata Cintamani. Dan semua air yang ada di dunia itu adalah minuman keabadian. Menurut kitab suci Weda sendiri, Cintamani adalah batu mulia yang dapat mengubah logam apapun menjadi emas dan mengabulkan segala keinginan. Ada sebuah permata biru nila yang bernama Syamantaka. Permata Syamantaka bersinar amat terang dan dimiliki oleh Dewa Surya. Permata ini kemudian diberikan kepada Satrajit, seorang pangeran pada zaman Dwapara, karena persahabatannya dengan Dewa Surya. Cahaya permata ini membuat sang raja bersinar bagaikan dewa matahari. Singkat cerita, akibat kesombongannya, Raja Satrajit kehilangan permata itu. Padahal, permata rohani tersebut dapat menghasilkan sejumlah emas manakala permata tersebut terkena cahaya matahari. Adik Satrajit, yakni Prasena, mengambil permata itu dan tewas di hutan tatkala berburu. Kemudian Raja para beruang, Jambawan, menemukan permata tersebut dan memberikannya kepada putrinya untuk dijadikan mainan. Pada akhirnya Tuhan Sri Krishna sendiri mengambil permata itu kembali dari tangan Jambawan. Manusia biasa tidak dapat memiliki batu Syamantaka karena kekuatan radiasinya yang sangat besar. Batu tersebut kemudian dijadikan sumber energi bagi kerajaan Dwaraka dan dijaga oleh Akrura. Rudramani adalah permata ajaib milik Dewa Siwa yang agung. Permata ini bersinar keemasan dan dipakai sebagai butir japamala. Dengan japamala tersebut, beliau senantiasa berjapa dan mengucapkan nama suci Tuhan untuk memberikan contoh kepada makhluk hidup di alam semesta ini. Golongan Prithviamani. Golongan batu mulia dalam kelas Prithviamani memiliki kisah yang tersendiri. Pertama, batu-batu mulia ini berasal dari badan Maharaja Bali. Tatkala Tuhan turun sebagai Wamana Awatara, beliau menerima tanah seluas 3 langkah kakinya. Dengan 2 langkah, Tuhan sudah menutup seluruh alam semesta. Ketika Maharaja Bali mempersembahkan kepalanya sebagai tempat pijakan ketiga, Tuhan menjadi sangat tersentuh akan ketulusannya. Tatkala kaki Padma Tuhan menginjak kepala Maharaja Bali, badan kasarnya luruh menjadi berbagai jenis batu mulia. Dari tubuh Maharaja Bali sendiri, terbentuk hingga 84 jenis batu mulia dan hanya 21 jenis yang dapat digolongkan sebagai permata. Dari 21 jenis itu, 9 diantaranya sangat berharga dan disebut sebagai Nawaratna. Kisah lain mengenai batu mulia adalah tatkala Maharaja Prithu memanah pegunungan untuk diratakan. Saat Maharaja Prithu memanah pegunungan, berbagai jenis permata keluar dari badan-badan gunung. Karena itu, gunung dikenal sebagai sumber permata berharga atau lebih tepatnya harta karun.
Demikian pula lautan. Golongan Patalamani. Batu mulia golongan Patalamani adalah batu mulia yang terdapat di sistem planet bawah, yang biasanya dihuni oleh para asura dan naga. Permata yang paling berharga di susunan planet bawah disebut Nagamani. Permata jenis ini terdapat di kepala para ular dan naga. Cahaya permata yang cemerlang adalah sumber cahaya bagi susunan planet bawah. Dalam kitab suci Veda, Naga Vasuki adalah salah satu yang paling terkenal dengan permata berharga yang menghiasi kepalanya. Hanya beberapa jenis naga atau ular saja yang memiliki permata di tubuh mereka. Ada 9 jenis naga yang memiliki permata ini, dan warnanya sama dengan warna tubuh naga tersebut, yakni naga hitam, biru, kuning, kelabu, merah, putih, hijau, perak, dan putih susu. Terkadang orang-orang tidak menyadari bahwa mereka telah mendapatkan permata atau batu mulia dari para naga. Ini kita kenal dengan nama mustika naga atau mustika ular yang sangat langka. Karena permata didapatkan dari bangsa naga sangat mujarab, orang-orang keliru dan berbalik memuja batu seperti itu dan perlahan-lahan dijauhkan dari jalan kembali kepada Tuhan. Nah, Sobat Hindu Times, di Ratna Sastra ini juga dijelaskan beberapa hal ajaib ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari sains modern atau ilmu pengetahuan modern, ini ajaib sebenarnya. Di dalam Ratna Sastra itu dijelaskan ada beberapa jenis mutiara. Nah, kalau kita lihat mutiara kan, kalau kita bayangin pasti itu berasal dari laut ya, dari kerang begitu. Sebenarnya mutiara yang berasal dari kerang ini menurut Ratna Sastra itu adalah hanya salah satu jenis dari mutiara. Ada mutiara yang dikatakan mutiara yang berasal dari dahi gajah, itu ada. Kemudian ada mutiara yang juga berasal dari bambu. Jadi ada bambu, terus ada istilahnya ada buku-bukunya itu. Di situ kadang-kadang terselip mutiara, itu adalah mutiara dari bambu. Kemudian ada mutiara dari ular. Itu kalau di Indonesia itu dikenal. Jadi kalau pemburu-pemburu batu permata dan sebagainya itu mengenal dengan istilah mustika ular. Itu ada mustika ular, ada mustika bambu, ada dan berbagai makhluk hidup seperti makhluk-makhluk hutan seperti gajah, kemudian ada babi hutan, ada juga singa dan macan, itu punya mustikanya masing-masing. Itu keren sebenarnya, ada sainsnya. Jadi kalau kita lihat dari Ratna Sastra ini, kita dalami, kita bisa tahu kapan mutiara itu terbentuk. Dikatakan kalau ada hujan pada hari Jumat gitu misalnya, kemudian titinya sekian begitu, itu bisa menghasilkan mutiara dari tetesan hujan itu. Kan luar biasa. Jadi kalau kita lihat di film Tuhan Sri Krishna itu, beliau nanam mutiara itu di kebun terus jadi pohon mutiara. Itu bukan sesuatu yang mustahil kalau dilihat dari sains dalam Ratna Sastra. Sesungguhnya segala hal ajaib yang ada di dunia ini dapat terjadi hanya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan batu mulia dan segala keajaiban yang dimilikinya. Kita hendaknya senantiasa mengingat bahwa tenaga yang ada dalam benda-benda seperti itu sesungguhnya adalah tenaga Tuhan Sri Krishna sendiri, baik tenaga rohani maupun tenaga material. Dengan selalu mengingat bahwa segala sesuatu memiliki keterkaitan dengan Tuhan, seseorang akan senantiasa dituntun olehnya agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sehingga ia tidak mudah jatuh ke dalam lubang kesengsaraan. Demikian video Hindu Times kali ini mengenai Ratna Sastra. Ikuti terus video-video Hindu Times dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Tentunya dengan butiran permata pengetahuan suci Veda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.